Selamat. Halo semuanya, kembali lagi di Bangkang Channel. Hari ini Bangkang akan berbagi alur cerita film dari para luman. Tapi sebelum itu jangan lupa dukung channel kami dengan menekan tombol subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Oke, kita lanjut saja ke alur cerita filmnya. Film ini bercerita mengenai Mia dan kakaknya Juni yang harus kembali ke desanya karena ayahnya meninggal. Di perjalanan menuju rumah, Mia tak sengaja bertemu dengan Petrus, suami dari pemilik kontrakan dan cicilan rumah yang ada di desa tersebut. Disitulah ia pertama kali jatuh cinta pada pandangan yang pertama. Petrus bertugas sebagai tukang potret dari kegiatan istrinya, di mana istri ini bisa dikatakan sebagai ketua ibu-ibu PKK. Suatu hari ketika Mia sedang berjalan-jalan di desa tersebut, ia pun bertemu dengan Petrus yang sedang asik memotret pemandangan yang ada di desanya. Karena Mia baru mengenal tempat ini, Mia pun berjalan-jalan di malam hari menuju sebuah tempat yang cukup ramai dan berkelap-kelip seperti bar. Nah, ia pun masuk ke dalam bar tersebut dan tidak menyangka bahwa Petrus di sana bekerja sebagai penyanyi hiburan untuk kafe tersebut. Mia dan Petrus pun semakin dekat satu sama lain. Karena Mia pun pada dasarnya sudah suka kepada Petrus, dia sering mencari alasan agar dapat dekat dengan Petrus. Seperti pura-pura juga suka memoto agar bisa bersama Petrus. Suatu hari ketika sudah waktunya untuk membayar cicilan rumah, Mia menawarkan diri kepada kakaknya Juni untuk pergi membayar tagihan rumahnya tersebut. Ia pun pergi ke rumah Petrus. Namun dia justru terkejut karena di sana ia bertemu dengan istri dari Petrus yang merupakan pemilik kontrakan dan cicilan rumah yang ada di desa tersebut. Giselle, suami dari Petrus, tidak berpikir kemana-mana karena ia hanya beranggapan bahwa Mia dan Juni merupakan tetangga baru mereka. Petrus pun semakin menjadi-jadi dengan berpura-pura baik terhadap kakak dari Mia, seperti membawakan salad buah dan meminta tempat buah itu dikembalikan. Mia pun yang sedari awal sudah suka dengan Petrus tentu saja senang dengan langkah yang dilakukan oleh Petrus. Mia pun pergi mengantarkan tempat salad buah milik Petrus dan Giselle. Sesampainya di rumah, ia masuk ke dalam dan melihat tidak ada Giselle. Di situ dia melihat laptop yang tidak digunakan dan berniat mengajari Petrus untuk melakukan akuntansi mengenai pembukuan tagihan kredit rumah yang ada di desa tersebut. Mia pun semakin menjadi-jadi, bahkan berani mencium Petrus. Pucuk dicinta ulang pun tiba. Giselle yang tak berpikir kemana-mana menawarkan Mia untuk mengajari suaminya cara bermain komputer agar suaminya pintar melakukan akuntansi. Tentu saja Mia senang bukan kepayang. Sejak saat itu mereka pun sering menghabiskan waktu berdua dengan alasan Mia mengajarkan Petrus cara menggunakan laptop untuk belajar akuntansi. Mia pun sering mencuri-curi kesempatan untuk mendekati Petrus. Tapi di situ Petrus masih sadar bahwa yang mereka lakukan adalah perbuatan yang salah dan tidak ingin menyakiti hati istrinya Giselle. Kakak dari Mia sudah sering menasihatinya agar tidak berbuat terlalu jauh terhadap Petrus karena tahu Petrus sudah memiliki istri. Namun Mia tidak mau mendengarkan. Nah, suatu hari ketika sedang mengantarkan Mia pulang, anggota ibu-ibu PKK teman dari Giselle melihat mereka berjalan berdua dan melihat kejadian mesra tersebut. Dia pun memutuskan menceritakan kepada Giselle. Tetapi Giselle yang terlalu sibuk mencari duit tidak terlalu memperdulikan pesan dari temannya itu dan hanya bernasihat sekedarnya saja terhadap Petrus agar lebih berhati-hati. Mia dan Petrus pun semakin sering mendapatkan waktu berduaan karena alasan belajar akuntansi tersebut.
sampai sudah lanjut ke chattingan setiap malam. Suatu hari Petrus bergegas pergi ke rumah Mia karena mendengar kabar Mia sedang sakit. Nah, Mia pun mengajaknya masuk ke dalam rumah. Di situ Petrus pun mengabadikan momen saat Mia sedang tidur. Saat pulang dari rumah Mia, ia dipergoki oleh seorang kakek tua yang bisa dikatakan agak gila di desa tersebut. Karena menurutnya dia orang gila, dia pun tidak peduli. Keberanian dari Mia pun semakin menjadi-jadi dalam mendekati Petrus, bahkan sampai berani mendekatinya saat berada di rumah Petrus dan Giselle. Setiap Giselle pergi bekerja, maka Mia pun datang ke rumah Petrus untuk mengajaknya pergi jalan-jalan dan mengabadikan momen mereka melalui foto. Juni pun kakak Mia yang sudah yakin bahwa mereka benar-benar ada sesuatu, akhirnya marah dan turut sedih karena Mia sampai jatuh cinta dengan suami dari wanita lain. Lalu memaksanya untuk meninggalkan Peter karena bisa berakibat buruk terhadap dirinya. Semenjak saat itu, Mia jadi sering melamun dan memiliki pikiran kosong, sampai seperti orang gila. Di suatu malam, rumah Juni dan Mia kebagian tempat untuk melakukan sembahyang kepercayaan orang-orang di desa tersebut. Namun Petrus dan Mia menyelinap keluar dan bermesraan ketika sedang acara itu berlangsung. Keesokan harinya, Giselle datang ke rumah Juni dan juga Mia. Juni yang mengira bahwa Giselle sudah mulai mengetahui perbuatan Mia dan juga Petrus akhirnya benar-benar marah besar terhadap Mia. Namun Mia yang sudah dibutakan oleh cinta akhirnya melawan kakaknya yang membuat Juni marah besar dan menemui Petrus. Dia bahkan ingin menghajar Petrus karena terus-terusan mengganggu adiknya Mia. Suatu hari dalam perjalanan pulang bekerja, Giselle bertemu dengan orang gila yang pernah melihat Mia dan Petrus berada di rumah bersama, membuat Giselle mengetahui apa yang telah dilakukan oleh Petrus dan juga Mia. Giselle pun marah besar terhadap Petrus. Ketika Mia datang ke rumah Petrus, Giselle pun sudah menunggu dan akhirnya marah besar terhadap Mia, lalu menghajarnya di rumah Giselle. Petrus yang bertemu dengan kakek gila yang ada di desa mereka tersebut akhirnya marah besar karena kakek tua tersebut memberitahu Giselle yang bukan-bukan. Juni yang tidak senang adiknya Mia dihajar oleh Giselle akhirnya melapor kepada Komnas HAM, di mana Petrus dituduhkan telah melakukan tindakan tidak baik terhadap Mia dan juga Giselle yang melakukan kekerasan terhadap Mia. Petrus dan Giselle pun akhirnya dijebloskan ke dalam penjara. 7 tahun kemudian, Petrus pun bebas dan keluar dari penjara. Ia pun karena tidak tahu tujuan akhirnya memilih kembali ke desanya. Orang yang pertama ia cari adalah Mia karena merasa bersalah terhadap anak tersebut. Namun Juni mengatakan bahwa Mia sudah tidak lagi berada di desa tersebut dan sudah memilih pergi dari desa tersebut. Petrus yang merasa kecewa hanya bisa berjalan-jalan santai di sekitaran kampungnya dan mengingat kembali apa yang ia lakukan. Nah, di situ ia akhirnya tak sengaja bertemu kembali dengan Mia, di mana Mia ternyata sudah menunggu Petrus selama bertahun-tahun sampai ia keluar dari penjara dan menyimpan semua kenangan mereka melalui foto-foto Mia. Akhirnya, Petrus dan Mia pun hidup bahagia. Ending yang membagongkan bukan? Nah, kalau kalian suka, jangan lupa dukung channel kami ini dengan menekan tombol subscribe karena subscribe itu gratis.
Dan sampai jumpa di alur cerita film lainnya. Assalamualaikum.